Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Pada kesempatan hari ini Bapak ingin melakukan pembahasan terhadap latihan-latihan tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Mungkin ada hal-hal yang masih belum paham, mudah-mudahan bisa semakin paham. Bagi yang belum paham jadi paham, dan yang sudah paham mudah-mudahan semakin mantap lagi dan bisa dikembangkan untuk dalam kasus-kasus soal yang lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja pada pembahasan, yaitu pada soal yang ada pada tugas keempat. Nah, kalau tugas yang pertama nanti juga kalian bisa lihat di video-video Bapak sebelumnya. Dan ini pada tugas yang keempat, perkawinan silang dengan dua sifat beda. Baik anak-anakku, di sini ada soal. Sebuah kelinci mempunyai fenotip berambut bundel, berkelabu, berambut bundel, kelabu. Nah, bundel, kelabu, kan dua sifat itu. Merupakan hasil persilangan dihibrid antara kelinci berambut lebat hitam dengan berambut tipis putih. Nah, jadi artinya ada induk berambut lebat hitam kawin dengan tipis putih, hasilnya yang tadi yaitu sebagai F1. Nah, ini merupakan perkawinan yang bersifat intermedier. Nah, artinya intermedier, jadi gennya ketika berinteraksi sama-sama kuat, tidak ada yang mau dikalahkan, ya. Maka muncullah bundel itu tadi. Ya. Ataupun mungkin muncul juga bisa sedang, rambutnya tidak apa itu, maaf, sedang itu diberi nama yang bundel itu tadi, ya bundel. Ataupun warnanya bisa juga kelabu, ya, karena tidak hitam tidak putih, jadi dia muncul sifat yang baru. Langsung saja coba perhatikan di sini anak-anakku semuanya. Di sini coba kalian perhatikan, berarti artinya induk jantan berambut lebat hitam. Nah, ini adalah P yang pertama, ya induknya. Induknya adalah kelinci jantan. Jantan kita tulis dengan simbol seperti ini, dan inilah gennya dengan genotip seperti ini, dengan fenotip lebat hitam, maka L besar, L besar, H besar, H besar. Nah, ini kawin dengan kelinci yang berambut tipis, ini L kecil, L kecil. Nah, dan warnanya adalah putih. Nah, kalau ini hitam, ini berarti putih. H kecil, H kecil. Nah, pada genotip seperti ini, ya ketika dewasa kemudian gametnya membelah. Nah, membelahlah ini akan terbentuk, yaitu gamet yang pertama adalah L, nah, dengan H. Nah, karena dua sifat L, H harus menyatu. Ya. Yang lainnya apalagi nggak ada, kemungkinannya ya ini saja. Sedangkan yang betina ini L kecil, H kecil. Nah, ini L kecil, H kecil. Sehingga ini tadi ketika proses yaitu pembentukan sel gamet, yaitu terjadi hukum Mendel yang pertama, berlaku hukum Mendel yang pertama, yaitu segregasi, pemisahan gen, memisah dari ini, memecah jadi ini, dan kemudian menjadi hukum Mendel yang kedua, yaitu penggabungan atau asortasi secara bebas. Ya, ini bergabung dengan ini, H besar, L kecil, H besar, H kecil. Nah, ini genotip keturunan F1-nya. Induk pertama, apa fenotipnya? Fenotipnya adalah kelinci dengan, dikatakan tadi adalah berambut apa tadi? Tidak lebat, tapi apa? Bundel. Kelinci berambut bundel. Nah, bundel. Karena di sini ada tipisnya, tipis, lebat. Karena intermedier sama-sama kuat, maka menjadi tidak lebat, tidak tipis, jadi bundel. Kemudian warnanya tidak hitam, tidak putih, yaitu kelabu. Nah, jadi keturunan pertama ini, seandainya mempunyai keturunan kelinci ini 8 atau 4 atau 3, itu pasti anak-anaknya mempunyai fenotip berambut bundel dan kelabu katanya. Nah, di dalam soalnya tapi yang ditanyakan adalah jika F disilangkan sesamanya, maka perbandingan F2 yang berambut lebat warna kelabu. Nah, jadi jika ini
kawinkan sesamanya, kemudian nanti yang hasilnya seperti ini lagi, berapa perbandingannya? Lebat warna kelabu, berarti L besar, nah, warna kelabu. Nah, itu berapa perbandingannya? Jadi kita jadikan ini menjadi induk yang kedua, ini jadi sudah menjadi induk. Dari turunan pertama dikawinkan saya, jadi dia sudah menjadi induk. Ya, disilangkan sesamanya. Jadi hasilnya adalah L besar L kecil, H besar H kecil, dikawinkan lagi sama H besar H kecil. Hasilnya seperti yang atas tadi. Ini lihat, L dengan H, jadi ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, L besar dengan H kecil. Kemungkinan yang ketiga, L besar dengan H besar lagi. Sama lagi kan? Nggak usah ditulis. Kemungkinan yang keempat, L kecil dengan H kecil lagi. Nah, jadi H besar, H besar, H besar. Nah, L besar, H besar ini. L besar, H kecil ini. Ini ada kemungkinan lagi, L kecil, H-nya besar. Nah, yang terakhir, L kecil, H kecil. Lihat, L besar, H besar, L besar, H kecil, L kecil, H besar, L kecil, H kecil. Perhatikan ini. Mohon bisa di-share. Berikutnya lagi, sedangkan ini sama. Karena genotiknya sama, berarti ini ya L H besar, L H besar, H kecil, L kecil, H besar, L kecil, H kecil. Nah, hasilnya apa? Sama dengan ini disilangkan. Nah, ini disilang. Karena ini ada kemungkinan banyak sini, maka kita buat tabel seperti ini. Nah, ini adalah ini adalah ini adalah ini adalah ini. Dan yang betina juga sama. Baik, langsung kita kawinkan di sini. LH, L besar, H besar, L besar, L besar, H besar, H kecil, L besar, L kecil, H besar, H besar lagi, L besar, L kecil, H besar, H kecil, L besar, L besar, H besar, H kecil, L besar, L besar, H kecil, H kecil, L besar, L kecil, H besar, H kecil, L besar, L kecil, H kecil, H kecil, L besar, L kecil, H besar, H besar, lagi L besar, L kecil, H besar, H kecil, L kecil, L kecil, H besar, H besar, L kecil, L kecil, H besar, H kecil. Kawinkan lagi, L besar, L kecil, H besar, H kecil, L besar, L kecil, H kecil, H kecil, L kecil, L kecil, H besar, H kecil, dan yang terakhir L kecil, L kecil, H kecil, H kecil. Nah, sehingga didapatlah perbandingan. Nah, yang ditanyakan berapa perbandingan F2 yang berambut lebat berwarna kelabu. Nah, sekarang kita harus kelompokkan. Ini penting ini ya. Kemarin ada yang salah, kelabunya hilang. Nah, semuanya putih, hitam. Padahal kan ini ada kelabu. Nah, makanya ini harus ditulis di sini ya. Ini apa ini? H besar, H besar, lebat. Biar Bapak tulis ini ya. Oke. Ini kan direkam juga, kalian bisa melihatnya ini ya. Saya tulis di sini perbandingan genotipnya. Baik, perbandingan genotip F2 adalah, nah lihat, L besar, L besar, H besar, H besar. Ada lagi? Nggak ada. Dibanding L besar, L besar, H besar, H kecil. Ini ya, L besar, L besar, H besar, H kecil. Satu. Mana lagi? Dua. Berikutnya lagi L besar, L kecil, H besar, H besar. Sekarang ini nanti kita lihat dulu ya.
hitung ada mana L besar L kecil nih, tapi hanya besar semuanya nih, 1, hanya besar semuanya, 1 saja ya, ingat-ingatlah ini yang tadi, ini 1, ini 2, ini 1. Berikutnya lagi L besar apa yang belum, L besar L kecil ada enggak, nih 1, hanya kecil dua-duanya, tapi hanya besar semua ya, cuma 1 ya, nggak ada ya, ada 1. Nah, mohon maaf yang ini H besar masih ada ini 1 ini, oh lain, yang ini ada lagi ini ya, ini, nah ini ada lagi ini jadi 2 ya, banding lagi, apalagi yang belum ada, L besar L kecil H besar H kecil, belum ada, beda semuanya, lihat beda semuanya, nih 1, 2, 3, 4, ini enggak ya, 4 lagi yang belum, L kecil H besar ya, belum, H besar mana, hanya besar semua ini, 1, apalagi L kecil H besar H kecil, jadi ini sama L nya kecil tapi hanya yang berbeda, lihat nih 1, ini ya 2 ya, banding apalagi yang belum, L besar L kecil H kecil, nah berapa ini ada nih 1, ini ya L besar L kecil H kecil 2, terus berikutnya L kecil H kecil 1. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini benar nggak ini 16, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16 ya, jadi ini perbandingannya ya. Jadi sekarang kita lihat pertanyaannya, yang ditanyakan adalah F2 yang berambut lebat warna kelabu. Nah, pertanyaannya lebat itu L besar. Nah, lebat kan L besar. Ini lebat ini. Nah, lebat ini. Tapi kelabu itu sifat intermedier tadi. Harus H besar dan H kecil. H besar, H kecil. Nah, ini. Nah, ambil. Mana lagi? Lebat. Kelabu. Gak ada lagi ya. Gak ada lagi. Nah, berarti jadi perbandingan kelinci lebat kelabu sama dengan berapa ini? 2/16 ya. Demikian. Nah, siapa yang jawab ini? Atau sama dengan berapa ini? 1/8 itu. Nah, sebenarnya pada kasus soal yang berikutnya, kalau kalian pahami soal nomor 2 ya, ada pertanyaan, berapa banyaknya keturunan yang lebat kelabu jika keturunannya ini dihasilkan anaknya itu ternyata 8 saja, 8 ekor. Ya, berarti ya 1/8 kalikan 8 ekor. Jadi ada 1 ekor saja yang
bulunya lebat dan kelabu. Jelas itu ya perhitungannya ya. Caranya dibuat diagram gini, terus dibuat genotipnya, jenis-jenis genotipnya. Kan ini dengan ini beda, 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 beda. Nah, variasinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genotip, jenis genotip. Kalau fenotipnya ada berapa jenisnya? Wah, ini agak banyak. Kalau intermediate ada 1 lebat hitam, 2 lebat putih, 3 tipis hitam, 4 tipis putih, 5 bundel hitam, 6 bundel putih, 7 bundel kelabu. Nah, ada berapa itu? 7 ya. Nah, fenotipnya coba kita tulis di sini ya. Baik, Bapak hapus lagi. Kita lihat yang fenotipnya sebenarnya ada berapa? 1 lebat hitam. Nah, jadi seperti ini. 2 lebat putih. Seperti yang mana? Lebat putih. Ini contohnya lebat putih. 3 bukan lebat tapi tipis. Nah, tipis hitam. 4 tipis putih. Seperti apa? Tipis putih. Seperti ini. Tipis putih. Yang 5 lebat. Maaf, bukan lebat tapi lebatnya sudah habis. Kelabu. Nah, maaf kok kelabu. Bundel. Nah, tidak lebat, tidak tipis. Bundel. Bundel hitam. Seperti apa bundel hitam ya? Lihat bundel hitam. Bundel hitam. Ini ya, bundel hitam. Nah, 6 bundel putih. Seperti apa ya bundel putih? Bundel ini putih. 7 apa lagi? Bundel apa lagi? Kelabu. Seperti apa ya bundel kelabu? Bundel kelabu. Bundel kelabu ini bundel kelabu. Nah, ini bundel kelabu. Nah, masih ada lagi ya nih lebatnya ini, masih ada lagi tuh lebat kelabu belum, masih ada lagi 9 apa lagi? Tipis kelabu belum ya? Nah, tipis kelabu. Nah, ini tadi sudah dijawabkan yang ini tadi. Nah, jadi tipis kelabu. Nah, inilah macam dari fenotipnya. Nah, yang mana ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9. Nah, jumlahnya. Tadi yang ditanya yang mana tadi? Yang ditanya tadi apa? Lebat kelabu ya? Iya. Mana yang lebat kelabu berarti? Nih, ini lebat kelabu ini. Nah, yang ditanya ini tadi. Nah, yang mana lebat kelabu? Tadi yang lebat kelabu adalah ini, ya, yaitu 2/16. Kalau ditanya berapa jumlah keturunannya yang lebat kelabu, kalau keturunannya diketahui ada 8 ekor, ya 2/16 kalikan 8 ekor. Kalau hanya ditanya perbandingannya 2/16. Jadi yang lebat kelabu adalah 2/16 atau 1/8. Siapa yang menjawab ini? Ya, tepuk tangan yang menjawab ini. Baik, demikian dari Bapak ya tentang penjelasan 2 sifat beda yang intermediate. Mudah-mudahan kalian bisa semakin paham.
Cukup dulu dan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi